Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mengidentifikasi bagian-bagian sel pada gambar di bawah ini. Yang pertama ada nukleus. Nukleus merupakan salah satu organel yang ditemui hampir pada semua organisme eukariotik. Inti sel mengandung beberapa materi genetik seperti DNA, kromosom, dan protein. Yang kedua ada nukleus. Nukleus dikenal juga sebagai anak inti sel, adalah sebuah struktur terikat tanpa membran yang terdiri dari protein dan asam nukleat dalam inti sel. Yang ketiga ada endoplasma retikulum. Ini merupakan bagian pada retikulum endoplasma yang memiliki struktur kasar. Hal tersebut dikarenakan permukaannya terdapat bintik-bintik ribosom. Yang keempat ada smooth endoplasmic reticulum. Merupakan bagian retikulum endoplasma yang tidak diselimuti oleh ribosom. Fungsinya untuk membentuk lemak dan steroid. Yang kelima ada free ribosom. Ribosom bebas adalah organel kecil yang terletak di sitoplasma. Yang keenam ada Golgi apparatus. Golgi apparatus adalah organel dalam organisme eukariotik yang memindahkan molekul dan retikulum endoplasma ke bentuk akhirnya. Dan di sini ada lisosom. Lisosom adalah organel bermembran yang ditemui pada banyak sel hewan. Bentuknya berupa vesikal bulat yang mengandung enzim hidrolitik yang mampu memecahkan berbagai jenis biomolekul. Dan ada mitokondria. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan di sebagian besar organisme eukariotik. Selanjutnya ada endosom. Endosom adalah vesikel terikat membran yang terbentuk sebagai hasil dari endositosis. Dan lanjut ada sitoskeleton. Adalah jaringan serat membentuk infrastruktur dari sel eukariotik, sel prokariotik, dan archaeas. Dan selanjutnya ada perisisom. Perisisom merupakan organel berkubala yang melakukan semua metabolisme oksigen di dalam sel eukariot primitif. Dan selanjutnya ada mikrotubulus. Mikrotubulus adalah organel sel di dalam sitoplasma semua sel eukariot berupa silinder panjang yang berongga dengan diameter luar kira-kira 25 cm. Dan lanjut ada centrioles. Centrioles adalah struktur seluler silindir yang terdiri dari gugus mikrotubulus. Selanjutnya ada plasma membran. Plasma membran adalah membran semipermeabel dalam sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Baik, itu tadi penjelasan sel-sel pada gambar di bawah ini. Baik, yang poin kedua, mengidentifikasi dan sebuah proses adaptasi yang terjadi pada sel yang ada dalam gambar. Yang pertama ada nukleus, yang kedua basement membran, yang ketiga ada normal sel. Yang gambar ini adalah atrofi. Adaptasi sel yang terjadi adalah atrofi. Contoh kasusnya, kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Karena atrofi dapat disebabkan oleh usia atau genetika, seperti mewarisi gen yang rusak dan menandakan lisis sel atau menghambat pembentukan protein penting dalam pembentukan sel otot. Lanjut ada hipertrofi. Contoh kasus yang dialami adalah hipertrofi otot. Kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Jelaskan. Karena hipertrofi adalah pembentukan besar organ akibat adanya pertambahan ukuran sel pada organ. Hipertrofi adalah suatu respon adaptif yang terjadi apabila terdapat meningkatkan beban kerja suatu sel. Kebutuhan sel akan oksigen dari zat gizi meningkat, menyebabkan pertumbuhan sebagai besar struktur dalam sel. Selanjutnya ada hiperplasia. Pada gambar di atas adalah hiperplasia endometrium.
Hiperplasia dapat terjadi dan ditemui pada sel yang dirangsang dengan meningkatkan beban kerja, pensinyalan oleh hormon atau sinyal yang dihasilkan secara lokal sebagai respon terhadap penurunan kepadatan jaringan. Selanjutnya ada diplasia. Contoh pada gambar di atas, diplasia skeletal. Kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Jelaskan. Perubahan ukuran bentuk dan organisasi atau susunan. Sel berkembang menjadi bentuk yang lebih primitif atau imatur. Sel imatur bertambah sedangkan sel matur berkurang. Tanda proses neoplastik awal susunan jaringan mulai tidak teratur. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai bagian-bagian sel dan penjelasan adaptasi sel pada gambar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.